Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikanlah Nabi Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya yang kufur 2 kebun anggur. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Dia, orang kafir itu, juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dia memasuki kebunnya dengan sikap menzalimi dirinya sendiri karena angkuh dan kufur. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Aku kira hari kiamat tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata kepadanya ketika bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Akan tetapi, aku percaya bahwa Dia adalah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah? Sungguh ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak akan dapat menemukannya lagi." Harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya, dan dia berkata, "Aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku." Tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya milik Allah yang Maha Benar. Dia adalah pemberi pahala terbaik dan pemberi kesudahan terbaik. Buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya. Ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung
untuk dihancurkan, dan engkau melihat bumi itu rata, kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sungguh, kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu dari pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagimu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Mereka pun sujud. Tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu anggap dapat menyelamatkanmu dari siksaanku. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Kami jadikan di antara mereka yang menyembah dan disembah tempat kebinasaan, neraka. Orang yang berdosa itu melihat neraka, lalu merasa yakin akan jatuh ke dalamnya. Seketika itu juga mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Sungguh, kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang paling banyak berbantah. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan untuk memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali akan datang kepada mereka ketetapan Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datang kepada mereka azab yang nyata. Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, orang-orang yang kufur membantah dengan cara yang batil, agar dengan itu mereka dapat melenyapkan sesuatu yang hak, kebenaran. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperintahkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup pada hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dengan demikian, kendati pun engkau, Nabi Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pemilik Rahmat. Seandainya Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu
Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Akan tetapi, bagi mereka ada waktu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selainnya. Penduduk negeri-negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu bagi kebinasaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.